ya. Kalau di sana gimana? Pasti lebih semangat lagi, ya kan? Sekarang hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu sikap yang baik. Ya, kita akan nyanyikan terima kasih Tuhan. Kita akan ucap syukur untuk Tuhan Yesus yang teramat baik bagi kita. Kita akan hari ini akan fokus pada Tuhan Yesus. menjadi berkat bagi orang lain lewat ibadah kami juga Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
ini siapa celengannya? Ayo, siapa celengannya? Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan berdoa. Ikuti Kak Eli berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memberikan yang terbaik dari Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau yang akan memberkati kami, berkati tangan kami, berkati orang tua yang telah memberkati kami juga Tuhan Yesus. Berkati sekolah kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan nyanyikan Sungai Sukacitaku. Karena apa? Walaupun masa-masa ini masa yang sulit, tapi kalian tidak mau tinggal diam, tapi
kalian mau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai kesetiaan kalian. Nah, hari ini kakak mau ajak kalian untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Yang punya Alkitab sekarang buka Alkitabnya, kitab Keluaran 12. Itu tentang apa? Iya, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah pujian Musa. Musa itu siapa? Dia adalah Allah Tuhan yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel. Nah, nanti kalian bisa baca lagi setelah firman ini ataupun setelah kita ibadah ya. Nah, dengarkan Kak Rabia cerita dulu, oke? Nah, ketika pada saat itu di mana masa bangsa ini, bangsa Israel disiksa, dianiaya di negeri Mesir, di sana mereka bukan hanya berdiam diri saja. Mereka juga datang kepada Tuhan dan mereka berseru-seru, Tuhan tolong bangsaku, Tuhan kami mau selamat dari semua malapetaka ini. Adik-adik, bangsa Indonesia sekarang lagi aman gak sih? Berarti kalian harus banyak berdoa ya. Karena apa? Kita mau dengerin ceritanya dulu lagi ya. Nah, bagaimana bangsa itu Tuhan selamatkan? Dengan cara apa? Tuhan kasih Musa untuk memimpin bangsa itu. Dengan dahsyat luar biasa Tuhan datangkan tulah untuk bangsa Mesir. Kenapa harus tulah, Kak Rode? Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup kepada bangsa Mesir. Bangsa Mesir sama ini bukan menyembah Tuhan tapi dewa matahari. Tuhan tidak suka ada dewa-dewa yang lain ya, atau kesenangan-kesenangan yang lain selain Tuhan ya. Dan Tuhan membawa Musa dan untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang ada dan Tuhanlah yang layak disembah. Nah, Tuhan memberikan tulah-tulah yang seperti adik-adik sudah baca sebelumnya ataupun kita sudah pernah bahas sebelumnya. Dan di masa itu bangsa itu akhirnya takjub dan takluk dan bisa lagi bilang Tuhan kalian itu bukan Tuhan yang hidup gitu ya. Mereka menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu bahwa Tuhan kita hidup, belajar percaya sama Tuhan, kita kembali ke ceritanya lagi. Ketika mereka sudah melewati tanah Mesir, mereka ada di padang gurun ya. Tuhan bawa mereka ke padang gurun, tapi di tengah perjalanan itu mereka harus menghadapi laut yang luar biasa besarnya, dan laut itu dinamai Laut Teberau. Laut itu sangat luas, sangat dalam. Kalau mereka tetap berjalan, pasti mereka tenggelam. Kalau mereka diam, Mesir ternyata Firaun udah berubah pikiran lagi. Kalau kita biarin mereka pergi, nanti siapa yang jadi budak kita? Kita harus bayar orang untuk bangun semua rencana-rencana kita untuk Mesir gitu ya. Akhirnya mereka kejar lagi bangsa Israel. Dan mereka bilang, Tuhan apa sih tujuanmu membiarkan kami lepas dari Mesir? Tapi kami harus menghadapi gurun, kami harus menghadapi laut yang begitu besar. Udahlah, kami mau mati di sini, habislah kami, nggak bisa lagi apa-apa gitu ya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia pakai Musa, dia katakan kepada Musa, Musa lakukan ini. Dan akhirnya Musa mengambil tongkatnya dan memukul laut Teberau. Apakah itu pekerjaan Musa? Tidak, itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan ketika Musa memukul dengan tongkatnya dan laut itu pun terbelah. Bangsa Israel mulai berjalan melewati tanah. Karena apa? Air tidak ada lagi di situ. Yang ada cuman, bisa dilihat di gambar ya, cuman tinggal tanahnya sudah mengering gitu. Mereka bisa jalan dan sampai ke sebelahnya atau daratan sebelahnya. Ketika mereka sudah mau sampai semuanya ke daratan sebelahnya, ternyata tentara Mesir sudah ingin mengejar mereka. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, Musa, pukul lagi dengan tongkatmu. Dan air itu kembali menutup. Tentara Mesir tenggelam di dalamnya. Adik-adik, karena dibilang sekarang ini, kalian adalah alat-alat Tuhan mulia. Kalian
adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih. Adik-adik sering menangis, adik-adik sering putus asa, adik-adik sering merasa tidak ada tujuan dalam segala sesuatunya, atau adik-adik hanya percaya ada, aku masih kecil, nggak bisa lakuin apapun untuk Tuhan, aku kan cukup untuk menjadi anak yang baik, kayak gitu ya. Tidak. Dalam segala sesuatunya Tuhan punya rencana yang baik bagi kita semua. Bukan hanya menjadi adik-adik, menjadi orang yang hanya dengar-dengar saja, tetapi adik-adik harus menjadi orang yang melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan menyelamatkan bangsa Mesir dari bangsa Firaun. Dan Tuhan juga menyelamatkan adik-adik dari dosa yang mengikat kita selama ini. Adik-adik pernah bohong? Adik-adik pernah mencuri? Adik-adik pernah melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan? Ataupun adik-adik pernah marah-marah kepada orang tua? Atau adik-adik pernah miso-miso? Nah, semuanya itu adalah buah dari dosa yang membuat kita tidak bisa dekat kepada Tuhan, yang membuat kita tidak bisa kenal kepada Tuhan kita. Adik-adik, kakak ulangi sekali lagi, adik-adik itu sangat-sangat berharga. Tuhan itu ada bagi setiap kita, dan Tuhan ingin memakai adik-adik menjadi alatnya yang luar biasa. Jikalau hari ini kalian merasa kalian itu hanya sekedar masih kecil, tidak, Tuhan ingin pakai adik-adik menjadi alatnya. Bangsa kita Indonesia saat ini butuh doa adik-adik untuk pemulihan bangsa kita. Tanya kepada orang tua, apa sih Pama yang sedang terjadi di Indonesia? Kenapa Kak Rode cerita seperti itu? Gitu ya. Dan apa yang aku harus lakukan? Kak Rode kasih tahu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang indah yang Tuhan berikan setiap kita. Kalau itu bangsa yang indah dan ada adik-adik yang mulia yang Tuhan ingin pakai menjadi alatnya, sekarang maulah memberikan hati, waktu kepada Tuhan, berdoa bagi bangsa kita. Bangsa kita butuh didoakan. Bangsa kita akan Tuhan pulihkan menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa Israel yang tadinya bangsa, mereka budak, tapi Tuhan selamatkan dengan luar biasa, dan sekarang menjadi bangsa yang bangsa-bangsa takuti di dunia, gitu ya, termasuk Indonesia ataupun bangsa yang lainnya ataupun apapun itu, ya, karena ada Tuhan di balik itu semua. Bukan bangsa itu yang hebat, tetapi Tuhan kita yang hebat. Adik-adik belajar percaya, belajar setia berdoa bagi bangsa kita. Tuhan, kami ingin bangsa Indonesia dipulihkan. Tuhan, kami ingin bangsa Indonesia diselamatkan. Tuhan, kami ingin bangsa Indonesia mengenal Tuhan. Dan aku juga ingin mengenal Tuhan. Bilang kepada Tuhan seperti itu. Masukkan itu di dalam doa adik-adik. Supaya adik-adik menjadi apa? Menjadi Daniel dan Esther yang luar biasa yang Tuhan pakai kepada bangsa kita. Kita bukan aja seorang anak, tapi kita adalah anak Allah, anak raja dari atas segala raja. So, adik-adik itu memiliki kemampuan yang luar biasa karena yang kita andalkan adalah raja di atas segala raja. Sekarang, mari siapkan hati kita bersama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang menyelamatkan kami, dan kami juga diselamatkan karena anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mau Tuhan juga kami menjadi alat-Mu yang Kau pakai mulia dan bisa menjadi berkat bagi bangsa kami. Selamatkan bangsa kami Indonesia, pulihkan bangsa kami Indonesia, dan kami siap untuk mengenal Tuhan, dan bangsa kami siap untuk mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhan dari Kak Rode? Yaitu adalah apa? Siapa tadi? Musa. Yaitu Musa yang memimpin bangsa Israel
keluar dari tanah itu tersebut. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa mereka dan mereka akhirnya apa? Selamat dari para siksaan-siksaannya. Nah, bagaimana dari adik-adik semuanya? Bagaimana untuk kehidupan adik-adik semuanya? Tuhan sanggup tidak menyelamatkan adik-adik misalnya dari ulangannya, misalnya dari nilainya 100 karena adik rajin. Kalau rajin berdoa, rajin mengucap syukur, terus rajin juga belajar, nah pasti nilainya memuaskan kan? Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus menyertai kalian. Kalau adik-adik Tuhan Yesus nggak ikut campur dalam kalian, pasti adik-adik nggak akan mendapatkan nilai 100, tapi malah nilainya 0. Nah, itu adik-adik. Kita harus mengucap syukur, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dari segala apapun mara bahaya ataupun yang merintang kita semuanya. Terima kasih.